Di episode yang sekarang itu adalah episode yang paling spesial karena kita kedatangan mamah dari seluruh anak panti asuhan Al-Kausar Lembang. Penasaran? Saksikan di Pokal Podcast Al-Kausar Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah beberapa episode baru bisa hadir di Hadir sini ya? ya. Aduh, sangat ditunggu mah kehadirannya di Alhamdulillah, sini. alhamdulillah. Karena mungkin banyak penonton, pendengar, karena kita ada di dua aplikasi mah. Iya. Ada di YouTube sama Spotify. Oh, Jadi gitu. kalau yang mau nonton sama videonya di YouTube, kalau ada yang mau dengerin kayak radio itu di Spotify gitu ya. Dan Iya, insya Allah iya. sekarang udah berkembang lah ini, punya mamah dan Alhamdulillah. anak-anak. Iya, iya. gitu. Terima Dan ada kasih. dua channel mah, ada Alka Lembang sama Al-Kausar Lembang. Iya. Dua-duanya 5.000 subscriber. Ya, Jadi alhamdulillah. sudah besar. Nah, sekarang itu di Alka Lembang atau di channel Al-Kausar Lembang itu lagi ada program yang sekarang lagi kita jalanin mah, ini podcast. Nah, ini isinya tentang cerita. Nah, kenapa Reska bilang ini ditunggu gitu ya, Mama Iya. di sini karena kita juga pengen tahu nih sejarah Al-Kausar Lembang ini. Nah, Mah, kita kenalan dulu lah sama gitu. Mama. Mama kan memang dipanggilnya Mama ya. Iya. Tapi mungkin boleh nama terus latar belakang dulu berasal dari mana gitu. Oh gitu, iya. Udah, ya. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah dengan adanya seperti ini kita dapat berkumpul dan mudah-mudahan anak di luar sana juga mendengarkan. Dan asalnya kami ini, nama saya Sri Nur Hayati, asalnya dari Subang, dan keadaan saya di Panti Asuhan Al-Kausar adalah sebagai kepala Panti Asuhan Al-Kausar. Panti Asuhan Al-Kausar berdiri pada tahun 1995 dan sampai sekarang mungkin ada udah 25 tahun ya. Udah alhamdulillah sudah mengeluarkan anak itu udah mungkin ribuan ya. Lulusannya udah ribuan dan sampai kemarin ini sebentar lagi juga ada yang mau diwisuda. Alhamdulillah anaknya ada yang di Jakarta, ada yang perawat gigi, ada yang perawat umum gitu ya. Alhamdulillah. Dan setelah itu kami di sini di Yayasan Al-Kausar ini memang Panti Asuhan Al-Kausar tapi isinya itu campur pesantren ya, pesantren, basis kurikulumnya gitu, pesantren gitu. Jadi karena anak berangkatnya dari Panti Asuhan Al-Kausar, pulangnya juga ke Panti Asuhan Al-Kausar, dan di panti juga banyak yang dengan jadwal yang begitu ketat oleh pengasuhnya, oleh bagian pendidikannya. Maka alhamdulillah anak-anak ini sampai sekarang juga masih ada yang ingat gitu ya. Sampai dia itu sudah ada yang di Jambi, yang sangat mengesankan dan sangat terharu sampai hari ini. Jadi anak pas keluar dari Panti Asuhan Al-Kausar ditikahkan, terus pas dia udah masuk ke rumah sakit, dia mau melahirkan gitu ceritanya, mau melahirkan, tapi kan melahirkan itu sakit ya, sangat sakit sekali. Betul. Tapi kok sempat-sempatnya masih nelpon mama gitu. Nelpon ke Mama, saya udah masuk bidan rumah sakit, tolong doain saya mau melahirkan. Saya sangat terharu sekali ini sampai sekarang juga. Dan anak-anak juga bukan itu, ada juga dari NTT juga datang ke sini ingin ketemu mama. Terus anak-anak yang dari di Jakarta juga, ya itu kan dekat ya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu masih ingat ke mama gitu. Tapi kan mah ribuan anak yang akhirnya sekarang menjadi alumni dan sekarang lagi diasuh teh proses ya, emang nggak bisa langsung 1.000 langsung ya. Bukan. Jadi itu waktu 95 berapa anak dulu mah waktu itu? Waktu itu 5 Mei tanggal 5 Mei 1995 itu baru satu anak. Terus asalnya itu kan bukan di asrama sekarang, di sini yang sekarang di sini. Bukan, bukan, asalnya di Jalan Cita Laksana nomor 5. Itu waktu itu
di rumah saya yang ngontrak gitu. Gitu. Saya yang ngontrak anak-anak dari 1 anak terus ke 17 anak sampai ke 30 anak itu adanya di Jalan Cita Laksana ya, nomor 5. Iya, Mama sampai rela-rela ngontrak sama Bapak iya, untuk ke ngasih sana. tinggal Iya. anak-anak. Nah, sebelum berdiri panti asuhan itu di sana itu kan banyak ya, maaf, itu anak-anak itu merasa terharu, asalnya satu keluarga. Kami menyantuni anak-anak yang tidak mampu di sekeliling kita gitu ya. Awalnya tetangga aja tetangga gitu, aja gitu. Terus udah gitu ternyata umat Islam itu merasa prihatin karena anak-anak kita ini banyak yang di rapotnya itu di TIP-Ek diisi oleh agama yang lain gitu. Secara paksa dong. Ya, secara paksa. Makanya kami prihatin melihat seperti itu. Terus alhamdulillah ketua yayasan menghubungi Pak Miftah Farid waktu itu. Katanya udah dirikan yayasan aja. Kita berdiri panti asuhan. Alhamdulillah sampai sekarang dari 95 itu ya setahap ya. Yang sekarang yang ada di sini ada yang di Al Kausar itu, kalau dulu itu laki perempuan kan sama-sama ya, satu asrama gitu ya. Satu atap ya semuanya. Satu atap. Tapi kalau sekarang kalau berapa tahun ke sini jadi perempuan yang ada di Al Kausar, terus yang di Ar-Rasyid laki-laki, yang di Sapikan Nur Rahman juga laki-laki. Oh, jadi total ada 3 panti. Ada 3 panti dari semua ya. Ya. Menghasilkan 3 panti. 3 panti. Sekarang itu ada 100, kurang lebih 100 anak yang kita bina, yang kita asuh itu, dan pengasuhnya mungkin 16 pengasuh. Dan dengan pegawainya, dengan tata boganya gitu. Ya gitu. Jadi mama teh sekarang jadi mama untuk 100 anak. Iya. Ya? Untuk sekarang kalau dihitung-hitung kan berarti udah jadi mama untuk hampir 1.000 anak. Hampir 1.000 anak. Dan bukan itu aja, jadi bukan anak panti atau anak panti aja yang diasramakan. Gitu. Tapi kami juga Yayasan Al Kausar juga punya asuhan keluarga. Maksudnya bukan asuhan keluarga ya. Jadi yang tinggal di keluarganya lansia. Punya lansia 150. Jadi nggak cuma anak-anak aja. Bukan. Tapi juga ada program untuk lansia. Lansia di Yayasan di Al Kausar di Lembang ini 100, yang di Subang 25, juga yang di Sapika 25. Itu caranya bukan di asramakan, tapi kita santuni mereka. Jadi tetap gitu. Di keluarga, di rumahnya masing-masing. Tapi kita penuhi kebutuhan. Iya gitu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Supaya di usia yang memang sudah senjanya tetap bisa menikmati ya, nggak gitu. usah capek kerja dan lain. Iya, alhamdulillah. Iya. Dengan istilahnya mama tuh menjadi mama dari kurang lebih 1.000. Rasanya gimana, Mama? Kan anak teh nggak semuanya sama tuh, mah. Ada yang ya punten ya, maksudnya tetap ada anak tuh, ada yang sabar, ada yang periang, ada yang cengeng, ada yang apa. Mama nih selama 25 tahun gimana, mah, rasanya, mah? Sepertinya variasi ya. Variasi itu proses. Hanya mama itu yang pertama itu kan niatnya ibadah ya. Ya, niatnya ibadah. Yang kedua, kita harus ikhlas. Memang kan kalau kita jangankan yang 1.000 atau yang 100 atau yang berapa, kita aja yang di rumah misalkan 3 itu kan gitu 3 macam ya. Tiga itu 3 macam, 3 karakter, 3 akhlak. Makanya orang tua menitipkan ke sini itu bukan membuang, tapi dia itu meminta izin atau meminta tolong mungkin ya kita supaya anaknya dibina gitu ya, dibimbing gitu. Karena latar belakangnya itu kan anaknya ada yatim, ada yatim piatu, anak terlantar gitu ya. Dari keluarga duafa. Iya, jadi yang sedihnya banyak sih ya, yang sedih. Ya mungkin ini pertolongan Allah. Saya juga kalau bukan izin Allah mungkin tidak mungkin seperti ini gitu. Benar. Hanya kalau proses ya memerlukan proses semuanya. Memerlukan proses ya, membina anak itu kan tidak segampang apa yang kita harapkan gitu. Terus juga membina akhlak, terutama akhlak. Karakternya itu yang susah. Yang sekarang ya, ya itu. Kalau soal makan minum itu kan gampang. Tapi kalau ini akhlak dan karakter itu rasanya
susah ya, apalagi dari bayi kan, dari anak-anak yang ada dikirim dari bayi gitu ya ke sini gitu, yang sekarang nggak tahu dia apa orang tuanya di mana atau siapa gitu, nggak tahu dia itu waktu itu. Tapi kalau diantarkan ke sini ya diantarkan sama keluarganya, ada kakeknya, ada neneknya gitu. Tapi kalau udah di sini ya ternyata nenek kakeknya atau saudaranya nggak pernah nengok, gitu ya, lepas aja sampai anaknya sekarang udah perguruan tinggi sampai apa gitu, nggak pernah gitu. Tapi mah sejauh ya Eka kenal Al Kausar ya Mah ya, karena dulu kan bersahabat sama anak-anak Al Kausar seangkatan gitu ya Mah. Ini yang menarik yang baru Eka dapat sekarang lagi ngobrol sama Mom. Tadi Mom bilang bahwa anak-anak itu bagaimana ditanamkan supaya walaupun kata orang ya Mah ya, anak-anak kesini tuh dibuang, tapi Mama bilang anak-anak tuh nggak dibuang. Nah itu yang Eka kagumi sama anak-anak Al Kausar. Jadi kemarin kita ngobrol sama anak-anak tuh kebanyakan ketika mereka bilang, tahu nggak mamahnya di mana? Enggak. Tapi mau nggak ketemu? Mau. Terus kenapa masih mau ketemu? Ya mau nggak mau itu mamahnya saya gitu ya. Dan bahkan ada yang bilang judulnya aja sampai ditipu masuk pesantren padahal masuk panti. Oh gitu ya. Karena ada yang dari Tasik Mah, jadi dia begitu bersemangat oleh orang tuanya mau diantarkan pesantren dan berharap juga bisa ditengokin, sampai sekarang tinggal di panti, udah lulus sih Mah, udah lulus, udah lulus, tapi dia baru sadar oh ternyata ini dimasukin ke panti yang gabungannya anak-anak yatim piatu. Cuma pas begitu ditanya Mah, anak yang 9 ini, oh iya nggak apa-apa, saya nggak benci sama orang tua saya tidak kecewa sama orang tua saya, malah saya berterima kasih ditempatkan di tempat yang luar biasa di Al Kausar. Jadi anak-anak Mama teh luar biasa semua ternyata. Ya itulah yang jadi harapan kita. Anak-anak itu kan merasa bahwa dia itu dibuang oleh keluarganya. Kata saya bukan dibuang. Ini kita sama-sama dengan orang tua gitu ya untuk membina, membentuk karakternya, akhlaknya anak-anak. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu kan ada yang jadi bidan gitu ya, walaupun dengan ya yang namanya di asrama gitu kan. Jadi kasih sayangnya itu kan tidak hanya kepada seseorang. Kalau di asrama itu kan dengan banyak orang semua, gitu ya, ke semua kita itu kan anak kita. Jadi kita beri nasihat anak-anak supaya jangan benci pada orang tua gitu ya. Sampai hari ini juga alhamdulillah anak-anak itu ya banyak yang mengeluh gitu. Tapi setelah oleh bagian pendidikan, oleh yayasan, dibina, dibimbing gitu, alhamdulillah anak-anak itu mengerti bahwa oh iya ya, saya itu bukan dibuang ke panti itu, tapi saya sekolah atau pesantren. Dan alhamdulillah Al Kausar ini, panti asuhan Al Kausar ini bukan hanya panti, tapi iya di sekolah memang di luar, tapi pulang sekolah itu terus dibina. Tetap ada ya jadwalnya. Jadwalnya iya, untuk sholat tahajud, untuk sholat wajib itu, makan segala itu ada. Yang alhamdulillah anak-anak ya udah mengerti lah sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kami menghimbau ke semua masyarakat yang mudah-mudahan bisa membantunya pada anak-anak yang kita bina itu ya. Kondisi pandemi gini, katanya tamu jarang kesini juga, akhirnya maksudnya istilahnya Mama tuh kan ngurusin 100 anak itu butuh sokongan dari banyak pihak ya, dan yang sekarang biasa datang udah berkurang gitu ya, karena memang lagi kondisinya lagi sulit. Tapi Mah mungkin Mama dulu kan bukan dalam kondisi berada dong berbagi sama anak-anak tuh, dalam kondisi sulit juga kan Mah. Iya. Itu maksudnya apa sih yang jadi landasan Mama akhirnya dalam kondisi sulit pun akhirnya berbagi sama anak-anak di sekitar, dan bahkan sekarang jadi yayasan yang besar, mungkin itu bisa jadi inspirasi buat para donatur kita Mah. Ya, dengan keprihatinan kita gitu ya, dengan ikhlas dan ibadah kita yang kuat gitu. Alhamdulillah yang tadinya kami mendirikan panti asuhan itu bukan karena ada.
bukan karena ada langsung gitu, bukan. Tapi modalnya adalah keberanian aja. Keberanian dan kita ibadah. Niatnya ibadah. Alhamdulillah para donatur itu mendukung kita gitu. Jadi sekarang sampai anaknya itu udah mengeluarkan berapa ratus lah anak-anak dari Al-Kausar ini. Dan setelah pulang ke sana dia itu kalau lebaran pulang lagi ke sini. Jadi katanya mau ketemu mama, mau ketemu bapak atau para pengurus yang lain seperti Pak Tugiman, Bu Lita, Iwan atau semuanya. Katanya kalau lebaran itu pada ke sini ya. Jadi kalau waktu lebaran ya. Kalau waktu itu misalkan kalau lebaran pulang dia. Udah seminggu di sana. Baru juga 2 hari udah pulang lagi. Jadi mungkin lebih betah ya kalau di panti itu mungkin. Nah, tapi kalau waktu mendirikan saya itu merasa sedih. Kenapa, Mas? Sebetulnya sedih itu karena ya waktu itu kan saya bukan basicnya ke sana. Tapi karena niat ibadahnya, saya hanya niat ibadah aja. Tapi kalau ke sana itu rasanya sedih. Sedih itu loh. Saya mampu enggak ya untuk mengurus anak-anak seperti ini. Sedangkan kecil dari bayi, terus udah 2 tahun, 3 tahun. Rasanya sedihnya itu saya mampu enggak. Atau misalkan sebetulnya anak-anak seperti ini harus dekat dengan orang tua. Seharusnya gitu. Tapi mungkin karena keadaan orang tua seperti itu, maka mungkin dititipkan ke panti asuhan Al-Kausar itu karena izin Allah. Kalau bukan karena izin Allah mungkin mereka itu tidak mungkin dititipkan ke Yayasan Al-Kausar. Kalau informasinya nggak tahu dari mana gitu. Katanya dari teman apa gitu. Soalnya dari sini tidak pernah mencari-cari anak, tapi dia yang datang ke sini gitu. Kemarin waktu wawancara sama anak-anak juga ya, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, kisahnya macam-macam. Ada yang memang dianterin sama orang tuanya, ada yang diajak. Bahkan ada yang kalau dari NTT itu 25 orang. Itu kayak kalau dulu 2 mobil. 2 mobil itu kayak lebih. Mama punya panti mau diserang sama anak-anak NTT. Iya, waktu itu tanpa bilang-bilang ya kata Maya. Waktu dari NTT ya dibawa oleh mahasiswa Unisba. Dari naik elep dia. Loh, kata saya ini ada apa gitu. Kan ternyata katanya mau titip ke sini gitu. Terus alumninya udah pulang ke sana ya. Datang lagi adiknya ke sini. Gitu. Katanya harus di Al-Kausar gitu. Nggak tahu di Al-Kausar itu ada apa ya gitu. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih amin. Di Alhamdulillah. Kampungnya. Ya ini dengan perjuangan yang begitu atau ya perilah gitu ya, perjuangan yang sangat sedih sekali gitu. Tapi sekarang melihat seperti ini anak-anak pada sekolah, pada kuliah ya alhamdulillah lah sangat senang gitu. Banyak donatur yang mendukung, banyak donatur yang yang menyekolahkan, menguliahkan gitu. Ya sangat senang sekali gitu. Nah, kan ini datangnya unik-unik ya, kayak yang NTT tadi dianterin 25 orang tanpa bilang. Diserang. Kayak diserang itu kan pada gede-gede badannya walaupun masih anak-anak ya. Nah, ada nggak Mah yang kisahnya yang sampai sekarang waktu datang ke sini Mama ingat banget, bahkan mungkin Mama yang terima atau gimana sejak tahun 95 itu ada satu orang yang akhirnya mungkin sampai sekarang Mama ingat gitu orangnya di mana dan sampai sekarang kamu komunikasi. Yang paling berkesan yang paling berkesan yang itu yang tadi yang melahirkan. Dulu emang datang ke sini. Anak itu kan kecil. Dia itu kakak beradik 3. Gitu. 3 ya. Yang itu yang paling dari awal, dari pas dititipkan sampai dia dewasa, ditikahkan sampai dia dibawa oleh suaminya ke Jambi, sampai dia melahirkan yang itu yang sangat sangat bahagia lah, sangat membekas juga bahagia gitu ya. Bahagia itu karena loh anak masih ingat, bukannya ke ibunya tapi ke saya gitu ya. Sampai dia itu sudah masuk ruangan, tinggal persalinan. Dia sampai sempatnya nelpon minta doanya. Saya udah dengan ibu bidan. Kan saya nangis gitu ya Allah gitu. Sebegitu
apa ya, menganggap, menghormati orang tua mungkin orang tua. orang tua. Nah itu sampai diingat sampai sekarang, sampai ingat gitu sampai sekarang. Itu namanya Mayang Sari. Dia itu dinikahin Ya sama mama di sini gitu. Nikahkannya dari sini, Iya. tapi dia itu kan orang Sumedang. Orang mana ya, orang Sumedang, tapi dia di sana, kita ke sana semua. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Dan pernah ke sini, tiap ke sini pasti dia ke rumah gitu. Alhamdulillah anak-anak itu kalau ulang tahun, saya itu merasa bangga ya. Anak-anak kalau saya ulang tahun atau bapak ulang tahun, dia itu selalu datang atau nelpon atau apa, mengucapkan selamat gitu. Mudah-mudahan mama sehat, amin, kata mama gitu ya, amin. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini kita dapat sukses semuanya gitu ya, anak-anak, adik-adiknya sukses sekolahnya. Yang penting mereka itu merubah akhlak, yang penting akhlak gitu ya. Jadi membentuk akhlak itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Betul, gitu ya. Jadi orang tua itu tidak tahu bahwa perkembangan anak dari SD ke SMP itu kan beda, SMP ke SMA itu beda. Nah, orang tuanya itu nggak tahu, taunya dia itu udah beres gitu ya. Padahal proses di sininya itu sangat lumayan berat sekali. Maksudnya segala sesuatu lah ya, emosinya ada. Iya, emosionalnya ada, senang, segala. Iya. Jadi orang tuanya tidak tahu sakit kan dibiayai oleh yayasan. Terus tidak tahu anaknya nakal, nggak tahu dia. Taunya dia itu anaknya baik-baik saja gitu. Padahal dengan proses yang begitu luar biasa, ya alhamdulillah gitu. Ya. Nama pesan untuk apa ya, alumni lah, mungkin untuk alumni, anak-anak mama di sini. Selain tadi kuncinya adalah akhlak, mama punya harapan apa lagi untuk anak-anak dan alumni di Panti Asuhan Al Kausar ini? Ya mudah-mudahan harapan mama, mudah-mudahan anak-anak alumni baik yang masih ada di sini ataupun alumni, mudah-mudahan dia menjadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Hanya itu yang bisa mama sampaikan. Semoga kalian terhadap orang tua kalian tidak lupa. Mudah-mudahan kalian ini menjadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua lah yang menjadikan maju mundurnya atau kebahagiaan kalian itu hanya doa orang tua. Hanya itu. Hanya itu. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh aja. Amin. Soalnya kalau misalkan anak yang kaya juga kalau tidak soleh nggak bisa jadi jariah ya. Hanya itu. Salah satu dari 3 perkara jariah yang dibawa meninggal itu kan anak soleh ya gitu. Insya Allah lah mama punya banyak nih, punya sampai 1000 mungkin anak soleh yang Insya Allah mudah-mudahan ya. Walaupun tidak terikat secara darah. Iya. Nah mah ini udah 25 tahun, hampir 1000. Kapan atuh jadi ada reuni akbar meureun mah Al Kausar? Nah ini mungkin kayaknya satu stadion penuh ini teh. Rencananya kalau waktu itu ya oleh sekretaris yayasan itu kan pernah dulu diadakan alumni ya. Itu keadaan gitu. Waktu itu ulang tahun yayasan. Ulang tahun ya. Yayasan. Tanggal 5 Mei berarti. Iya. Kalau Mei itu panti. Oh panti. Ya, kalau yayasan itu 95 mungkin 94 ya. Oh yayasan itu yayasan udah mulai dulu dari 94. Ya 94. Kalau nggak salah tanggal berapa ya, pokoknya tahunnya 94. Nah sebelum panti itu kan yayasan dulu, karena kita ini kan harus resmi gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah nanti mungkin kita bicarakan lagi kapan kita ada ya temu alumni, silaturahmi gitu. Mungkin ini. Sekarang itu silaturahminya udah punya anak. Iya, banyak. Udah ada yang punya cucu, ada yang udah punya anak 3, ada yang 2 gitu ya. Ada yang belum nikah, ya mudah-mudahan lah doakan. Amin. Mama doakan semoga kalian menjadikan anak yang soleh, yang soleha. Hanya permintaan mama itu tidak ada permintaan yang lain, menjadikan yang akhlaknya yang masih buruk kita tingkatkan lebih baik lagi gitu ya, merubah akhlak dan karakter gitu.
Hatur nuhun pisan Mama Iya. udah berbagi. Kita tunggu supaya bisa jadi ini kondisinya normal ya Ma ya. Ya, amin, amin, amin. Para donatur juga bisa kesini lagi. Iya, nengokin, mudah-mudahan donatur ya. anak-anak kita juga gitu, terus Mama juga disehatkan, Amin, panjang amin. umur, bisa Amin. nemenin Al Kausar sampai ya istilahnya melihat anak-anak yang sekarang Iya. kecil jadi gede lagi. Iya, amin, amin ya Allah ya Robbal alamin. Mama, Ya. sekali lagi hatur nuhun, kita tutup sesi ngobrol kita yang luar biasa. Saya sangat terinspirasi dari 2 poin yang saya dapat dari Mama. Satu, sekalipun mereka dititipkan di panti, mereka bukan dibuang, Bukan. tapi tetap harus berbakti dan menghormati orang tua. Iya, Dan yang kedua, akhlak menjadi kunci utama. kunci hidup. utama. Kepada seluruh sobat Alka yang nonton di YouTube atau juga dengar di Spotify, itulah kisah dari Mamah Panti, mamah dari 1000 anak Panti Asuhan Al Kausar Lembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.